Uang kuliah tunggal atau UKT jadi sorotan. Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBT, Universitas Indonesia keberatan dengan besaran UKT yang ditetapkan kampus. Dari 2049 mahasiswa baru, 800 diantaranya keberatan dengan besaran UKT. Jadi mungkin pas saat pertama kali dapat pengumuman itu kita agak kaget karena di luar ekspektasi. Cuma alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang baik dari pengajuan banding kemarin. Saya mendapatkan penurunan biaya sih. Jadi walaupun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Kami mendapatkan banyak sekali laporan, ada teman-teman mahasiswa baru UI angkatan 2023 yang tidak mampu, bahkan ditetapkan jauh di atas kemampuannya, ditetapkan 15 juta, 17,5, 20 juta, padahal beberapa di antara mereka bekerja di sektor non-formal orang tuanya. Dan ketika penetapan biaya pendidikan untuk jalur SNBP tersebut betul-betul ditetapkan, totalnya kami mendapatkan 700 sampai 800 aduan mahasiswa baru UI jalur SNBP yang keberatan atas penetapan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk mereka. Pihak Universitas Indonesia menyatakan penetapan UKT berdasarkan pada data yang diberikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Komitmen UI adalah bahwa tidak ada mahasiswa program sarjana maupun program vokasi reguler yang tidak dapat mengikuti pendidikan di UI karena adanya alasan finansial. Untuk itu UI menerapkan BOP berkeadilan yang terdiri dari 11 kelas UKT, di mana penetapannya kami lakukan berdasarkan berbagai variabel sosioekonomi. Data tentang kondisi sosioekonomi dari si mahasiswa ini kami peroleh dari mahasiswa itu sendiri. Sebagian mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada juga mengeluhkan besaran UKT. Survei yang dilakukan BEM UGM menunjukkan 60% responden mahasiswa baru mengaku UKT terlalu memberatkan. Dari sekitar 3.000 mahasiswa yang masuk lewat jalur SNBP, kita buka form, survei, sekitar 1.066 orang mengisi. Bisa dibayangkan berarti sebanyak 1/3. Dari total maba yang masuk lewat SNBP, sebanyak sekitar 60% dari 1.066 tadi merasa keberatan dengan UKT yang dibebankan kepada mereka. Pihak UGM menyatakan mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT bisa mengajukan keringanan. Ketika sistem ini kita terapkan dengan cara prosedur yang tepat dan mahasiswa ditetapkan dengan UKT sekian gitu, dan jika mahasiswa punya keberatan atas itu, bisa banding istilahnya. Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB menyebut menerima keluhan dari mahasiswa baru terkait besaran UKT. Saat ini Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB melakukan pendataan untuk melihat seberapa banyak mahasiswa baru yang keberatan dengan UKT. Artinya kita melakukan survei terlebih dahulu untuk dari maba-maba ini tuh kiranya gimana sih reaksi mereka terhadap nominal UKT yang memang mereka telah terima saat ini. Dari sana kita coba data mayoritasnya apakah merasa keberatan atau seperti apa. Untuk selanjutnya saat ini kita juga sedang melakukan upaya advokasi kepada pihak Bapak Ibu Direktorat. Merespon hal ini, pihak ITB menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan keringanan terhadap besaran UKT. Prinsipnya pada saat masuk ke ITB, semua mahasiswa itu, calon mahasiswa punya hak untuk mengajukan keringanan. Defaultnya adalah UKT 5, kemudian kalau misalnya mereka punya hambatan ekonomi, maka kami punya prosedur yang dilakukan secara online dengan mengajukan berbagai macam dokumen. Investigasi Kompas menunjukkan biaya pendidikan yang tinggi di masa depan diperkirakan akan terus naik. Untuk perguruan tinggi negeri, kenaikan biaya kuliah rata-rata 1,3% per tahun. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, rata-rata 6,96% per tahun. Investigasi Kompas juga menunjukkan biaya kuliah di tahun 2013 rata-rata 84,7 juta rupiah untuk 8 semester. Pada tahun 2027, diprediksi biaya kuliah mencapai 200 juta rupiah. Dan di tahun 2040, biaya kuliah diperkirakan mencapai 430 juta rupiah. Solusi agar biaya kuliah terjangkau menjadi harapan bersama agar masyarakat dari semua kalangan bisa mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV.